Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian yang saat ini kalian sedang berada di rumah saja bersama keluarga, senantiasa sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali dengan Ibu Sri Hartati pada pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 7 pada bab 6.7, yaitu dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Nah, untuk itu hari ini materi yang pertama, yaitu pentingnya ilmu pengetahuan. Nah, sebelum lebih lanjut, kalian belajar harus tahu dahulu tujuan dari pembelajaran itu untuk apa. Adapun tujuan pembelajaran itu, yang pertama, siswa mampu mengetahui pentingnya ilmu pengetahuan. Yang kedua, siswa mampu mengetahui pentingnya ilmu pengetahuan berkaitan dengan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Ketiga, memahami makna Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11, Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Yang terakhir, yang keempat, siswa mampu memahami hadis yang terkait dengan menuntut ilmu. Nah, jadi banyak dari kalian biasanya bertanya, sebenarnya siapakah yang memiliki ilmu pengetahuan? Pasti banyak atau sering bertanya seperti ini. Jadi, sebenarnya siapa yang memiliki ilmu pengetahuan itu? Kalian harus cari tahu tentang itu. Yang memiliki ilmu pengetahuan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sumber dari segala sumber ilmu itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau anak-anak semua ingin menguasai suatu ilmu, ingin bisa tahu sesuatu, berdoalah kepada Allah, meminta langsung kepada Allah, permudahkan kasih ilmu, karena Allah adalah pemilik segala ilmu pengetahuan. Itu yang perlu kalian ingat. Kenapa? Karena Allah Maha Al-Alim. Apa itu Al-Alim? Al-Alim adalah Allah Maha Mengetahui atau Allah Maha Berilmu. Nah, jadi kalau anak-anak sekalian ingin bisa tahu tentang ilmu matematika, bisa banyak paham tentang agama, bisa ingin menguasai suatu hal, berdoalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah supaya Allah permudahkan dalam menuntut ilmu, dalam belajar. Karena kalian tahu bahwa ilmu itu sumber dari segala sumber ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang bisa jadi Allah menitipkan melalui guru dan guru yang mengajarkan kepada anak-anak sekalian. Nah, kemudian ilmu yang Allah berikan kepada manusia ada dua. Pertama, ilmu yang tertulis. Nah, ilmu yang tertulis itu seperti apa? Ilmu yang tertulis itu yaitu Kitabullah atau Al-Quranul Karim. Nah, jadi Allah menurunkan Al-Quran pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah ajarkan kepada umat manusia. Untuk apa? Untuk dipahami artinya, maknanya. Karena di dalam Al-Quran banyak ilmu pengetahuan yang Allah berikan supaya manusia tahu. Yang kedua, ilmu yang tidak tertulis, yaitu alam semesta. Nah, bagaimana bisa alam semesta? Karena kalian bisa cari tahu. Di alam semesta ini bermacam ragam yang bisa ketahui. Kemudian, mengapa ilmu pengetahuan itu sangat penting? Nah, ini yang kalian sangat ketahui
bagaimana menuntut ilmu itu sangat wajib. Karena yang pertama, dengan ilmu manusia itu bisa mengenal dengan Allah. Jadi, dengan ilmu bisa mengetahui bagaimana cara wudhu yang baik, bagaimana tata cara sholat yang baik, bagaimana takbir yang baik, dan cara baca Al-Quran yang baik. Jadi, dengan ilmu manusia bisa mengenal Allah, bisa dekat dengan Allah. Selanjutnya, dengan ilmu manusia banyak mengetahui tentang hal. Jadi, kalau kalian tahu, banyak belajar, pasti akan tahu banyak hal yang diketahui. Dengan ilmu, manusia bisa membeda mana yang baik dan mana yang buruk. Contohnya, kalau melawan orang tua itu sesuatu yang buruk, yang tidak pantas dilakukan. Kalau menunaikan sholat 5 waktu, bisa menenangkan hati, bisa mempermudahkan dalam belajar. Nah, kemudian ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Nah, ini yang pertama, Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Al-Quran Ar-Rahman 33. Selanjutnya Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Marilah kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu.
dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Inilah Al-Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 dan Surah Ar-Rahman. Dua ayat ini tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Kemudian selanjutnya, makna dan isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Surah Ar-Rahman ayat 33, surah yang pertama dibacakan tadi. Nah, ayat ini menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Dengan ilmu pengetahuan, manusia bisa tahu, mengetahui benda-benda langit. Dengan ilmu, manusia tahu berapa jumlah banyak planet di angkasa, bagaimana perputaran planet di angkasa, bagaimana bumi ini, semuanya sudah diterangkan di dalam Surah Ar-Rahman ayat 33. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat menjelajahi angkasa raya. Kalau orang banyak belajar, pasti tahu akan kehidupan di angkasa. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat menembus sekat-sekat yang selama ini belum tertuang. Mungkin anak-anak bertanya, sekat-sekat itu apa? Contoh, zaman dahulu, manusia itu belum ada yang bisa video call. Dulu orang berkomunikasi melalui surat yang lama baru sampai. Tapi dengan adanya ilmu pengetahuan, sekarang sudah ada peningkatan melalui HP. Al-Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11, isi kandungannya, orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah. Sekarang tentang hadis yang terkait dengan menuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Nah, menuntut ilmu itu wajib baik laki-laki maupun perempuan. Semua orang Islam muslim mendapat pahala. Nah, ada 6 cara untuk memperoleh ilmu menurut para ulama. Kalau kita baca dan kita ingin menjadi orang sukses, inilah dia 6 cara untuk mendapat ilmu. Yang pertama, cerdas. Cerdas itu berimbang antara orang yang memiliki ilmu pengetahuan dengan yang baik. Yang kedua, semangat. Dalam kita menuntut ilmu, kita harus punya semangat. Nah, yang ketiga, sabar. Sabar itu butuh kesabaran. Kalau kita ingin menjadi orang sukses, ingin menjadi orang berhasil, kita harus sabar. Yang keempat, bekal. Atau boleh dikatakan bekal itu adalah berupa biaya, berupa uang. Semuanya itu dibutuhkan dalam proses kalau kita ingin menjadi orang sukses. Kemudian bimbingan guru. Nah, itu yang paling sangat penting. Orang yang sukses, orang yang mendapat keberhasilan itu adalah berkat dari bimbingan guru. Tanpa guru, mereka tidak bisa jadi apa-apa. Dan yang terakhir, waktu yang lama. Kita ingin menjadi orang sukses, kita ingin menuntut ilmu pengetahuan, membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, ini adalah salah satu syair dari ulama yang mengatakan tentang 6 hal tadi. Ala la tanalul ilma illa bisitati sa'umbika
Dari pembahasan materi yang sudah kita pelajari tadi, dapat kita buat rangkuman. 1. Kandungan surah Quran surah Ar-Rahman ayat 33 meliputi manusia dan jin tidak akan mampu menembus penjuru langit dan bumi. Kedua, kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berupa akal yang harus dikembangkan dengan cara belajar. Kemudian, belajar itu wajib agar kita bisa menguasai dunia untuk kebaikan umat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap orang Islam. Ketiga, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, sekarang jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan manfaat menuntut ilmu pengetahuan. Kedua, setelah kamu amati dari materi pembahasan tadi, jelaskanlah perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Baiklah, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak ibu semua. Sekian dan terima kasih. Sebelum kita tutup, marilah kita baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.